Shalom, shalom to everyone. Shalom, shalom buat saudara semua. Shalom, shalom. Shalom, selamat malam. Shalom, Pastor Daniel, Pastor Paulen. Halo, Pastor Daniel, Pastor Paulen. Selamat malam. Hallelujah. We are gathered in the person of God. Kita telah berkumpul sekarang dalam hadirat Tuhan. So that I really congratulate all the students that were graduate. Dan saya menyampaikan selamat buat semua siswa-siswa yang telah lulus. So that you success. Sehingga saudara semua telah berhasil. So that we believe the Lord going to use you for tremendously for His work. Jadi kami semua percaya bahwa Tuhan akan memakai saudara semua secara luar biasa. So this is the time the Lord is preparing you for the great work. Inilah waktu yang Tuhan persiapkan saudara untuk pekerjaan yang besar. I believe as we are gathered in the person of God, God always doing amazing things. Saya percaya kita berkumpul sekarang dalam hadirat Tuhan, Tuhan melakukan perkara-perkara. My dear brother and sister, as the Lord chooses for the great purpose. Saat Tuhan pilih saudara untuk tujuan yang besar. If you finish your Bible school, it means God have a purpose in your life. Kalau saudara sudah selesaikan sekolah Alkitab ini atau sekolah ini, Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. Pak Wallen, your sound is not very clear. Ya, kalau saudara sudah selesaikan akan sekolah ini, berarti Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. So I believe as God chosen you have a purpose in your life. Jadi ketika Tuhan pilih saudara, dia punya tujuan dalam hidup saudara. If there's not God's will, that you cannot finish it your course, your Bible school. Kalau bukan Tuhan, saudara nggak bisa selesaikan sekolah ini. So it means that you finish your Bible school, your course, it means that's God's will and God have a purpose in your life. Jadi kalau saudara sudah selesaikan sekolah ini kehendak Tuhan dan Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. Okay, turn with me. Genesis chapter 13. Mari buka bersama saya Kejadian pasal 13. Yeah, it's very familiar chapter. Ini bagian yang sangat terkenal, saudara. Yeah, familiar chapter that talk about Abraham and the Lot. Yang bicara mengenai Abraham dan Lot. As we look at Abraham, kita lihat Abraham. So his background is not, is an idol worshippers family. Dia sebenarnya latar belakangnya keluarga yang menyembah berhala. But as we go through this verse, Genesis 13, verse 14 and 15. Kejadian 13 ayat 14-15 kita lihat, saudara. Yeah, you can read it. Yes. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Amen. Hallelujah. That is the great commandment or the word of God encourage Abraham. Saudara, ini perintah yang terbesar, firman Tuhan yang memberi semangat kepada Abraham. That something God want to work in his life. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupnya. But as we look at the background of Abraham, Abraham is not the person who know God. Saudara lihat latar belakang Abraham, dia bukan orang yang kenal Tuhan. Bible says he's an idol worshippers. Kita menyebutkan dia penyembah berhala. So it means why the Lord chosen Abraham to carry that vision and mission. Jadi saudara, kenapa Tuhan pilih Abraham untuk membawa visi dan misi? See, God not only chosen a poor people, even God chosen that very rich person. Saudara, Tuhan memilih bukan hanya orang yang miskin, tetapi Tuhan juga pilih orang yang kaya. Mungkin kita pikir ya, oh karena kita enggak orang kaya, kita orang biasa-biasa, kita middleman ya. So karena itu lebih bagus kita masuk pelayanan yang aman dong.
Amin, haleluya. Tapi Alkitab bilang ya, Tuhan pilih Abraham bukan dia seperti orang biasa. Alkitab bilang dia orang kaya. Amin. Lagi dia nggak kenal Tuhan, dia nggak pernah dengar suara Tuhan, dia nggak tahu siapa Tuhan. So dia percaya kepercayaan keluarga. Apa yang orang tua ajar ya itu yang dia tahu, itu yang selama ini dia ikut. Tapi ada waktunya Tuhan panggil Abraham. Artinya Tuhan mau lakukan sesuatu. Tuhan mau lakukan sesuatu dalam kehidupan Abraham. Amin. Bukan saja Tuhan melakukan satu hal dalam kehidupan Abraham, dari Abraham Tuhan mau lakukan yang sesuatu ajaib ke dunia ini atau dalam kehidupan seseorang atau manusia. Sama juga Tuhan pilih kita. Amin. Haleluya. Bukan kalau kita bilang, saya miskin karena itu Tuhan panggil saya. Bukan begitu, walaupun kamu kaya, ya tetap Tuhan panggil. Amin, haleluya. Artinya Tuhan panggil semua orang. Semua. Ini satu contohnya, amin. Bukan cuma Tuhan panggil orang-orang biasa-biasa, sampai orang kaya pun Tuhan panggil. So Tuhan panggil untuk pelayanan, Tuhan panggil untuk melakukan yang sesuatu, untuk mengaplikasi visi misi Tuhan atas Abraham. Haleluya. So kalau begitu, kalau Tuhan pilih yang kamu ya, yang berapa student ya graduate hari ini Pak Walen? Ya, berapa lulusan hari ini, Ibu? Ada sekitar 40 pastor hari ini. Oh, 40 ya. So yang 40 student ini bukan cuma Tuhan pilih cuma untuk hal-hal yang biasa. Yang 40 student Tuhan pilih kamu untuk melakukan sesuatu hal-hal yang ajaib. Tuhan kasih urapan, Tuhan kasih otoritas, Tuhan kasih berkat. Amin. Tuhan turunkan otoritas atasmu untuk lakukan hal yang ajaib, untuk bebaskan, untuk bawa satu kesembuhan, untuk satu perubahan di dunia ini. Amin. Haleluya. Bukan saja di mana yang kamu ada, bukan saja di Surabaya, bukan saja di Jakarta atau apa. Amin. Seluruh dunia. Amin. Haleluya. Bukan untuk satu tempat. Tuhan panggil kamu, panggilanmu bukan untuk satu desa atau bukan cuma satu kampung, tidak. Amin. Tuhan panggil untuk dunia. Visi misimu itu untuk dunia. Bukan cuma satu kotanya atau satu kampung, tidak. Itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Abraham. This is happened to Abraham life. Ini terjadi dalam kehidupan Abraham. So the Lord chosen him for the great work. Jadi Tuhan pilih dia untuk pekerjaan yang besar. But as we look at Abraham, he did know God. Ketika kita lihat Abraham, dia nggak kenal He Tuhan. never understand what is the gift, what is the meaning of gift. Dia tidak mengerti akan pengertian daripada dia memberi diri, saudara. He never understand what is the meaning of ministry. Dia nggak pernah mengerti apa artinya pelayanan. He never experienced. He heard the voice of the Lord. Dia belum pernah mendengar suara Tuhan. So he settled down that what he had. Jadi dia tinggalkan, siapkan semua yang dia miliki, saudara. But there's the time the Lord called Abraham. Tapi ada waktunya Tuhan panggil Abraham. Amen. Finally, Bible say Abraham left everything and ready to follow. Akhirnya dikatakan Abraham tinggalkan semua dan siap untuk ikut Tuhan. But as we go through these verses, 14 and 15. Kita lihat ayat 14-15, saudara. So Abraham life, there is some problem is taking place in his life. Dalam kehidupan Abraham ada sesuatu masalah terjadi dalam hidupnya. I mean, who is the person who have problem? The man who is already got vision and mission. Nah, yang bermasalah adalah orang yang sudah lebih dulu dapat visi misinya Tuhan. He already in the journey. Dia sudah ada dalam perjalanan. He already focused he's already focused. He already, take a step and keep on move according what God saying. Dia sudah berfokus, dia sudah dalam perjalanan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. So that there's something new experience in his life. Jadi ada sesuatu pengalaman yang baru dalam hidupnya. Amen.
There's something new in his life. Ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. He ready to leave everything and ready to focus and ready to take a step. Dia sudah siap tinggalkan semuanya, sudah siap berfokus dan siap ambil langkah. See that 40 student or graduate today, that same thing happened in your life. Saudara, begitu juga dengan para siswa yang ada, sesungguhnya actually 182 pastor. Oh yeah. See, you already learned many things. Saudara semua sudah belajar banyak hal. Wow, they're so excited that what you learn. Oh, sangat menggairahkan dengan apa yang sudah pelajari. The many teachers are already teach you. Banyak pengajar dosen yang sudah mengajar saudara. There's something new experience. Ada pengalaman-pengalaman yang baru. You can hear the voice of the Lord. Saudara sekarang sudah bisa dengar suara Tuhan. Now you can feel the presence of God. Sekarang saudara bisa merasakan akan But hadirat now Tuhan. you can prophesy. Saudara bahkan bisa bernubuat. As you pray, the people got healed. Saat saudara berdoa, umat Tuhan bisa sembuh. So the gift of the Holy Spirit is take over or filled you, and the Holy Spirit use you for the tremendous things. Oleh sebab itu saat saudara menjaga Roh Kudus bisa memenuhi saudara dan memakai saudara untuk pekerjaan yang luar biasa. So maybe we are so happy that wow, I already graduate, so I can do ministry more and more. Mungkin saudara bahagia, senang sekarang, saudara berkata, wah sudah lulus, saya bisa melakukan banyak pelayanan. Yeah, even Abraham, like this happening. Sekalipun juga dalam kehidupan Abraham ini terjadi juga. Maybe he's so happy Mungkin dia juga begitu senang. because that vision and mission is God vision is not only in the area where he was, but God keep the big of the world vision to Abraham. Karena visi misinya bukan hanya di daerah di mana Tuhan dia ada di situ, tapi visi misi Tuhan adalah lebih luas lagi, lebih lebar lagi. The vision and for the generation. Visi itu untuk turun temurun, saudara. Amen. But in Abraham, right, he don't have a child. Oh, tapi dalam kehidupan Abraham dia tidak punya anak. But the vision, the promise of God talk about for the generation. Tapi visinya, janji Tuhan bicara untuk turun temurun. It means that something that he cannot think about it. Artinya ada sesuatu yang dia tidak bisa pikirkan mengenai itu. That he cannot imagine. Dia nggak bisa bayangkan. There's something great thing are taking place. Ada sesuatu yang sedang terjadi. God not only talk the things what that you can see, but God can talk to you. God can do something about that what you never see. Saudara, Tuhan bicara bukan apa yang sudah bisa lihat, tapi Tuhan juga bisa bicara mengenai sesuatu yang saudara nggak bisa lihat. See, the God used you to prophesy not only on the past. I mean, even God, your prophesy your prophesy on the past, present, and future. Saudara, Tuhan pakai saudara untuk bernubuat bukan hanya untuk masa lalu, tapi masa lalu, sekarang, dan masa depan. It means there is something great thing taking place. Artinya sesuatu yang besar sekali sedang terjadi. So there's a man, Abraham, maybe he's so happy that he can hear the voice of the Lord. Jadi begitu pun dengan Abraham, dia senang sekali bahwa dia bisa dengar suara Tuhan sekarang. And Bible says that they're already in the journey. Dan Alkitab mencatat mereka sedang dalam perjalanan. But in the journey, there is some problem are taking place. Tapi dalam perjalanan ada satu masalah yang sedang terjadi. Even in your life and my life. Bahkan dalam hidup saudara dan hidup saya You juga. called by God, chosen by God. Saudara telah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. I mean tonight that I can say that your platform is not that red carpet platform. Jadi saya mau katakan kepada saudara, platform saudara bukan karpet merah lagi, saudara. I mean, it's not red carpet platform. Sudah bukan karpet merah platformnya, saudara. Jangan takut ya, bukan saya takutin kamu ya. Amin. Hallelujah. See, it means God never prepared like a red carpet for your ministry. Saudara, Tuhan nggak pernah persiapkan seperti pelayanan karpet merah yang megah, yang luar biasa terus, saudara. Yes, your ministry you have to go through in a wilderness. Pelayanan saudara harus lewat padang gurun. Your ministry you have to go through in the remote area. Ya, pelayanan saudara harus masuk daerah-daerah luar yang begitu sulit, saudara.
Yes, your ministry, maybe you'll go through in the like a tsunami or like a hot season. Oh, saudara, pelayanan saudara mungkin mengalami tsunami atau musim panas. But even though that everything as you go through, every tough time as you go through, but the vision that what the Lord put you, that vision will lead you for the right path. Sekalipun apapun yang akan saudara alami, tetapi tetaplah visi yang Tuhan taruhkan, itu akan menuntun saudara di jalan yang benar. So it means the vision will lead you and guide you. Artinya visi itu akan memimpin dan menuntun saudara. But in Abraham line, even though the vision, leads him, but he cannot continue the journey. Nah, begitupun dalam kehidupan Abraham, sekalipun visi memimpin menuntun, dia tidak bisa kendalikan perjalanan. It's so disturbed for to fulfill that mission. Saudara, agak sulit sekali untuk menggenapi visi dan misinya. It's not happy. Dia tidak senang, saudara. Abraham is not happy. Abraham tidak senang, saudara. He is so sorrow. Dia begitu bersedih. He discouraged. Dia patah semangat. He cannot fulfill or he cannot continue the journey. Dia tidak bisa menggenapi atau melanjutkan perjalanan. Maybe in your life that same thing will happen. Mungkin dalam kehidupan saudara seperti itu juga yang terjadi. The time when I came to full time. Waktu ketika saya mulai melayani penuh waktu, saudara. First 2 months, I'm so happy. Oh, 2 bulan pertama saya bahagia, senang sekali. I already in the ministry above 40 years. Around 40 years. Ya, saya sudah ada dalam pelayanan lebih dari 40 tahun, saudara. So around 40 years I'm in the ministry. Sekitar 40 tahun dalam pelayanan itu. But early in my life, tapi awal-awal hidup saya, I go through tough time. Saya menjalani masa waktu yang sulit. Sometimes I can ask God, Lord, where are you, Lord? Kadang-kadang saya tanya sama Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Because my ministry is like a remote area. Karena pelayanan saya melewati situasi keadaan yang sulit. I don't know what I'm doing. Saya nggak tahu apa yang sedang saya lakukan. Sometimes asking, Lord, is it your will I'm here? Kadang-kadang saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah kehendak-Mu aku di sini? So I asking God, Lord, that moment I accept you, Lord, you promise me, all the promises are really make me happy. Saya katakan, pertama kali aku terima Engkau, semua janji-janji-Mu sungguh membuat saya senang. But now that what I'm facing, but not according that what your promise, oh, everything turn around. Oh, tapi sekarang yang saya hadapi tidak seperti yang Engkau janjikan, semuanya berbalik, saudara. I got tough time for 15 years. Ya, kadang-kadang sampai 15 tahun, saudara. I go through tough time 15 years. Saya mengalami masa-masa sukar keras 15 tahun. You know, Pastor Amos, my senior pastor, he know all the story about me. Saudara tahu, Pak Pendeta Amos, dia adalah senior, malah senior saya, dia tahu semuanya mengenai saya. You can ask him, he know in and out about me. Saudara bisa tanya, dia tahu semua dalam dan luar mengenai saya. 15 years I go through tough time. 15 tahun saya mengalami masa-masa sulit. I said to God, Lord, why? What happened? Saya katakan, Tuhan, kenapa? Apa yang terjadi? The process taking for 15 years in my life. Prosesnya berlangsung 15 tahun dalam hidup saya. After 15 years, I got breakthrough. Setelah 15 tahun, saya dapat terobosan. From the day onward. Mulai hari itu. Amen. So the Lord did a wonder things in my life. Tuhan melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup saya. But there's something breakthrough must take place in our life. Sesuatu terobosan yang harus terjadi dalam hidup saya. I call by God, chosen by God. Saya dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. The Lord anoint me. Tuhan urapi saya. The Lord promised me many things. Tuhan janjikan banyak hal kepada saya. But the time when I'm going to tough time, I couldn't see anything that what the Lord promised. Tapi masa waktu melewati masa-masa sulit, masa keras, saya nggak bisa lihat apa yang Tuhan janjikan itu terjadi. This is happening in Abraham life. Ini juga terjadi dalam kehidupan Abraham. Because there's some problem are taking place. Karena ada beberapa masalah yang sesungguhnya sedang terjadi. See, the problem is, inside the family. Saudara lihat masalahnya ada terjadi dalam lingkungan keluarga.
How come this can happen? Bagaimana ini bisa terjadi? Because there's someone who follow with him. Karena ada seseorang yang mengikuti dia. The Lot is follow with him. Lot sedang mengikuti dia. See, God never, call Lot, or God never said to Abraham, you bring Lot alone. Saudara lihat, Tuhan nggak pernah panggil Lot. Tuhan nggak pernah suruh Abraham bawa si Lot ikut supaya Lot ikut. Nggak pernah. So even though Abraham can hear the voice of the Lord, he can go according what God saying. Jadi sekalipun Abraham bisa dengar suara Tuhan, dia bisa pergi sesuai apa kata Tuhan. But still he can go on flesh. Tapi masih tetap aja dia bisa berjalan dalam kedagingan. Amen. Still he can go flesh. Dia bisa dalam kedagingan, saudara. Still he can make his own decision. Ya, tetap saja dia bisa ambil keputusan, saudara. Still he can overall what God saying. Masih saja dia bisa melewati apa yang Tuhan katakan. That's nature. Itu memang sifat, ya. Even your life and my life, that can happen every time. Bahkan dalam hidup saudara dan saya juga yang begituan bisa terjadi. Amen. Hallelujah. See, when the Lord called me, I thought, when the Lord say, okay, you're going to go to the world and preach the gospel. Nah, waktu Tuhan panggil saya katakan, oke, kemudian Tuhan bilang, engkau akan pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. In my mind, I set my mind, it means I go to India. Dalam pikiran saya pikir, oke, aku akan pergi ke India. Because I can speak, Tamil language, then I thought, okay lah, good, I go to India, that's it. Karena saya bisa bicara bahasa Tamil, saya bilang, oke lah, saya akan pergi ke India. But India, the door not open. Tapi ternyata India pintu nggak terbuka. Not any door open for me. Tidak ada pintu apapun terbuka buat saya. Only the door of problem open one after and one after and one after. Yang terbuka hanyalah masalah satu demi masalah yang lain. After 15 years, that one door open for me. Setelah 15 tahun barulah satu pintu terbuka buat saya. The door for Indonesia. Pintu buat Indonesia. Even Pastor Amos told me, ready to go to Indonesia. Bahkan Pak Pendeta Amos katakan, siap untuk pergi ke Indonesia? I say, no, Pastor Amos, I'm not going to go to Indonesia. Saya katakan, tidak Pak Pendeta Amos, saya tidak siap pergi ke Indonesia. Because I don't know how to speak Indonesian language, I cannot speak English. Karena saya nggak tahu berbicara bahasa Indonesia, juga nggak bisa bicara bahasa Inggris. But I already in the ministry. Tapi saya ini udah dalam pelayanan. I already said to God, Lord, send me, Lord, wherever you send me, I'm ready to go. Saya udah katakan sama Tuhan, Tuhan utus aku kemanapun Engkau utus, aku siap untuk pergi. But when God said to go to Indonesia, I'm still afraid. Dan ketika Tuhan katakan siap pergi ke Indonesia, saya masih takut. Apalagi kalau Tuhan bilang Ethiopia. Wah. Haleluya. Ya, kalau saya Indonesia aja saya takut. Kalau apalagi ke Ethiopia. Habis dong, pengsan ya. Amin. Haleluya. Tapi saya bilang, enggak Tuhan, saya enggak mau. Karena saya enggak bisa. Amin. Haleluya. Tapi saya sudah dalam pelayanan. Sama juga dalam kehidupan Abraham. Dia sudah dalam perjalanan. Dia sudah ada visi misi. Dia sudah berjalan untuk tempat yang Tuhan mau tunjuk. Tapi masih dia bisa ikut perasaan. Dia bisa buat keputusan pikiran sendiri. Karena Alkitab bilang, dia yang bawa Lot bersama dia. Amin. Haleluya. Ini genia, saya cuma bisa bahasa Indonesia. Cukup dong. Amin. Haleluya. Cukup, bahasa Indonesia cukup. Haleluya. Dengan bahasa itu, ya kamu bisa keliling satu dunia, don't worry. Amin. Amin. Haleluya. Saya contohnya. Amin. Haleluya. So Abraham, walaupun dia ikut, tapi dia ikut dengan perasaan, walaupun dia setia dalam panggilan Tuhan, tapi masih dia ikut perasaan. Karena itu dia bawa Lot sendiri. Dia suruh Lot, oke, ikut bersama. Lot tidak panggil Tuhan.
Lot tidak ada visi misi. Tuhan nggak panggil Lot, Tuhan panggil cuma Abraham. Tuhan bilang sama Abraham, you tinggalkan keluarga, you tinggalkan semua. Amin. Walaupun Tuhan bilang you tinggalkan semua, tapi Abraham siap bawa Lot bersama. Kadang-kadang kita pun sama juga. Kadang-kadang kita ikut perasaan. Tuhan suruh A, tapi kita mau modify A sama B. Amin. Mungkin Tuhan bilang jangan belok kanan. Tapi karena kita perasaan, ya kita tetap ikut kanan. Kita bilang, waduh, ini bagus. Kalau ikut ini, ini jalan tikus, bisa sampai cepat. Amin. Kita nggak bisa ikut jalan tikus, jalan buaya semua nggak bisa. Amin. Kalau Tuhan suruh belok kanan, ya kita ikut. Kalau Tuhan suruh belok kiri, ya ikut. Kalau Tuhan bilang diam, ya kita diam. Amin. Haleluya. Tapi dalam kehidupan Abraham tidak. Gara-gara dia ikut Lot. Itu masalahnya. So artinya sesuatu dia harus putuskan, tapi dia nggak putuskan. Masih ada sambung, masih ada kuat dengan dia. See, even though God called Abraham, but there is something is follow with him. Sekalipun Tuhan yang panggil Abraham, tapi masih ada satu yang mengikuti dia. Even God said that you have to cut off. Bahkan Tuhan sudah bilang putuskan. But Abraham he cannot cut off because of his feeling. Tapi Abraham tidak bisa putuskan karena apa? Melibatkan perasaannya. Amen. Sometimes we also move in a feeling. Kadang-kadang kita juga bergerak atas dasar perasaan. Amen. As you go in a feeling, it means that you cannot fulfill what God said. Saat dia bergerak dalam perasaan, itu berarti dia nggak bisa menggenapi apa yang Tuhan katakan. So if you want to fulfill that what the Lord called you, if you want to fulfill that His vision and mission, yes, we fully have to ready to follow. We cannot move or we cannot go with our feeling or our flesh. Saudara, kalau kita rindu untuk menggenapi panggilan Tuhan, visi misi Tuhan, kita nggak bisa berjalan dalam kedagingan, saudara. Amen. That's why Bible say, finally Abraham, he have to make a decision right now. Makanya Alkitab mencatat akhirnya Abraham harus buat keputusan sekarang. This is the right time that Abraham have to make a decision. Itu adalah waktu tepat untuk Abraham harus buat keputusan. He's so long, he already in the journey. That's not very important. Jadi sekalipun dalam perjalanan itu sudah tidak penting lagi. The decision that what he going to make right now, that's very important. Keputusan yang dia akan buat pada saat itu, itulah yang paling penting. My dear brother and sister, the decision that what you are going to make, that's very important right now. Keputusan yang hendak saudara akan buat itu sangat penting sekarang. That's why Bible say here. Makanya Alkitab berkata di sini. Amen. So it was verse 14, yeah. The Lord said to Abraham, after Lot had part from him, lift up your eyes from where you are and look north and south, east and west. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur, barat, utara, dan selatan. When the suppression take place, maybe Abraham so discouraged. Ketika tekanan terjadi, mungkin Abraham patah semangat, tidak bersemangat. He's so hurt. Dia sungguh terluka. Maybe he cried in the camp. Mungkin dia menangis di perkemahannya. Maybe he's not ready to come out from the camp. Mungkin dia sudah nggak berani keluar dari perkemahannya. Maybe he say, oh, I'm very ashamed. Mungkin dia berkata, aku sangat malu. How I'm going to meet these people? Bagaimana aku mau ketemu dengan orang-orang ini lagi? I'm very ashamed right now. Aku sangat malu sekarang. I already in the ministry. Aku udah ada dalam pelayanan ini. Oh, this happened to me right now. Oh, ini yang terjadi pada saya sekarang. My whole family come against me. Oh, seluruh keluarga saya menentang saya. My close friend come against me.
Teman dekat saya menentang saya. My whole church come against me. Gereja saya menentang saya. Oh, I'm very ashamed. Oh, saya sangat malu. Maybe Abraham inside the camp is not ready to come out. Mungkin Abraham di dalam perkemahan nggak siap untuk keluar. But what God saying? Tapi apa yang Tuhan katakan? You come out and see your every area. Engkau keluar dan lihatlah semua wilayahmu. Abraham, if you want to fulfill the vision mission, I mean you have to come out from your camp. Tuhan berkata, Abraham, kalau engkau mau menggenapi visi dan misimu, engkau harus keluar dari You have to kemahmu. come out from your discouragement. Engkau harus keluar dari patah semangatmu. You have to come out from your shame. Harus keluar dari rasa malumu. You have to come out from your weakness. Harus keluar dari kelemahan-kelemahanmu. You have to come out from your problems. Harus keluar dari masalahmu. You have to come out from the spirit of, discouragement. Harus keluar dari roh patah semangat. You have to come out from your not discouragement, another one, or weakness. Engkau harus keluar dari roh kelemahanmu. Yeah. So you have to come out in every area that where it is put in trouble. Engkau harus keluar dalam setiap aspek yang membuat engkau ada dalam masalah. If you come out, Nah, kalau engkau keluar, if you're not come out, kalau engkau tidak keluar, you're in the call, but you're still in the camp. artinya engkau masih ada panggilan Tuhan, tapi masih tetap aja di dalam kemah. You cannot see the further step. Artinya engkau tidak bisa lihat langkah-langkah selanjutnya ke depan. You cannot see east, west, north, west. Engkau tidak bisa lihat timur, barat, utara, selatan. You couldn't see that. Engkau tidak akan bisa melihat semua That's itu. why God say you have to come out from your condemnation. Makanya Tuhan berkata engkau harus keluar dari rasa penuduhan terhadap dirimu. Yes, you're not intelligent. Yang berkata engkau tidak pintar, engkau tidak cerdas. Yes, but the Lord who called you is intelligent. Tapi Tuhan yang memilih engkau, memanggil engkau adalah Dia yang cerdas. You're not worthy, but the Lord who called you is worthy. Engkau tidak layak, tapi Tuhan yang memanggil engkau adalah layak. So come out from your condemnation. Amen. Oleh sebab itu, mari keluar dari rasa penuduhan terhadap dirimu. That's why God called Abraham. He said, come out, Abraham. Makanya Tuhan panggil Abraham, Dia berkata, Abraham keluar. Lift up your eyes. Angkat pandanglah ke depan. Not the people called you. The person who called you is a creator called you. Bukan orang-orang yang memanggil engkau, tapi yang memanggil engkau adalah Sang Pencipta. Nobody can limit your ministry. Tidak ada orang yang bisa membatasi pelayananmu. Nobody can limit anything in your life. Tidak ada yang bisa membatasi apapun dalam hidup saudara. Because I called you, God saying. Karena akulah yang memanggil engkau, kata Tuhan. It means you have to come out. Artinya engkau harus keluar. The student that you already finished your Bible school. Saudara, siswa-siswa, mahasiswa yang telah menyelesaikan akan sekolah ini. That's not enough for your journey. Belum cukup untuk perjalanan saudara. But you have to come out that area what is hiding you. Tapi saudara harus keluar dari wilayah yang menyembunyikan saudara. Then you can see more further step. Barulah saudara bisa melihat langkah-langkah selanjutnya ke depan. Amen. Verse 15 says that. Ayat 15 mengatakan akan hal itu. All the land that you see, I will give to you and your offspring forever. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kau berikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Amen. See, all the land that you see, I will give to you and your generation. Seluruh negeri, seluruh tanah yang kau lihat itu akan kuberikan kepada keturunanmu. Amen. Clearly, Bible saying that all the land that you see. Dengan jelas Alkitab mengatakan semua negeri atau semua tanah yang engkau lihat.
If you're inside the camp, you couldn't see anything. Kalau engkau ada dalam kemah, engkau tidak bisa melihat apapun. If you limited yourself, you cannot see anything. Kalau engkau membatasi dirimu, engkau nggak bisa melihat apapun. You draw your line for your ministry, you cannot see anything. Kalau saudara sudah tarik garis batas untuk pelayanan saudara, saudara juga nggak bisa lihat apapun. Let God draw the line for you. Izinkan Tuhan yang menarik garis buat saudara. Let God do everything for you. Izinkan Tuhan yang melakukan segalanya buat saudara. That's why God said to Abraham, see, Makanya Tuhan katakan kepada Abraham, lihatlah. what you see that I give to you. Apa yang engkau lihat, itu yang aku berikan kepadamu. Hallelujah. Haleluya. My dear brother and sister. Saudara terkasih. See, it means Abraham, that how far he can see, that's all belongs to Abraham. Saudara lihat Abraham, sejauh mata yang dia bisa lihat memandang, itu yang diberikan kepadanya. It means there is something changes taking place in his mind. Artinya ada sesuatu perubahan terjadi dalam pikirannya. As he come out, as he start to see, Pada saat dia keluar, saat dia mulai melihat, there is something overcoming and taking place in his life. ada sesuatu yang benar membuat dia menang, dia menaklukkan sedang terjadi. He ready to face the challenging. Dia siap untuk menghadapi tantangan-tantangan. He ready to face tough time. Dia siap untuk menghadapi masa waktu yang keras, yang sulit. He ready to face even people left him, Dia siap menghadapi bahkan orang-orang meninggalkan dia. because his journey is not for certain level, his journey for further step. Karena perjalanannya bukan hanya untuk level tertentu, tetapi untuk langkah-langkah ke depan maju. His journey is not for himself, his journey for the generation to generation. Karena perjalanannya hanya bukan untuk dirinya sendiri, tapi keturunannya, saudara. So the vision that what God give to him is not for only for himself, for the world, for the generations. Jadi visi yang Tuhan berikan kepadanya bukan cuma untuk dirinya, tetapi untuk dunia, untuk keturunan anak cucu turun temurun. My dear brother and sister, Saudara terkasih, that's the vision Lord given to you. itu juga visi yang Tuhan berikan sama saudara. That vision that what God give to you is not for your own benefit. Jadi visi yang Tuhan berikan sama saudara bukan cuma untuk kepentingan keuntungan diri saudara. The vision that what put in you is not to make money. Visi yang Tuhan taruhkan dalam saudara bukan untuk menghasilkan uang. The vision that what Lord given to you Visi yang Tuhan berikan sama saudara is for the world, adalah untuk dunia, for the generation. untuk anak cucu keturunan demi keturunan saudara. As you set free one person, the whole generation are set free. Saat saudara membebas merdekakan satu orang saja, seluruh generasi So it means dilepaskan. your platform is not red carpet platform. Artinya platform saudara bukan karpet merah lagi. So don't expecting the Red Sea platform. Oleh sebab itu jangan harapkan nantinya pelayanan saudara karpet merah. You will enter the remote area. Saudara akan masuk di daerah-daerah You terpencil. will enter the wilderness. Saudara akan masuk padang gurun. But look at God. Tapi pandang saja kepada Tuhan. Even the wilderness, Amin. Sekalipun itu padang gurun. even the remote area, Sekalipun daerah-daerah that terpencil. you can come out. Saudara bisa dengan mudah bisa keluar. You can overcome. Saudara mampu You can menaklukkan. easily overcome that area. Saudara dengan mudah bisa menang atas itu. Why? Kenapa? Because you look at God. You look at the person who called you. Karena saudara memandang Tuhan terus, Tuhan yang memanggil saudara. The vision and mission that what you carry is not the vision your Bible school, the vision of God. Visi misi yang saudara bawa bukanlah visi misi sekolah saudara, tetapi visinya Tuhan. Amen. Amin. The vision of God. Visinya Tuhan. Believe it. Percaya ini saudara. God going to use each of you. Tuhan akan pakai setiap masing-masing saudara. Hallelujah. Haleluya. You have to check right now. Saudara harus periksa sekarang. Is it anything look like a flesh or like a discouragement or like loath is anything with you? Saudara harus periksa diri saudara, apakah
seperti masih ada kedagingan, ada patah semangat, atau ada seperti Lot yang ada dalam saudara. Or any condemnation is like a load is stick with you. Atau ada perasaan menuduh diri sendiri saudara seperti Lot yang menahan saudara. Or any character like a load is stick with you. Atau masih ada karakter-karakter seperti Lot yang masih ada di dalam diri saudara. We have to come out from there. Kita harus benar-benar keluar dari semua itu. Because saudara. your call is a great call. Karena panggilan saudara adalah panggilan yang besar luar biasa. Your call is not only for one city. Panggilan saudara bukan cuma untuk satu kota. Your call for the great things. Panggilan saudara untuk perkara-perkara besar luar biasa. Turn with me, 2 Timothy Mari buka bersama saya saudara 2 Timotius 4:2. 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Yeah. 2 Timotius 4 ayat 2 bilang begini. Beritakanlah firman. Sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amen. Hallelujah. I mean, this is the command the Lord given to the student tonight. Ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara mahasiswa yang telah lulus malam ini. We cannot compromise. Kita tidak bisa berkompromi. Amen. As a student, that this is the word the Lord given to you. Sebagai mahasiswa, saudara, ini firman yang Tuhan berikan kepada saudara. Preach the word. Beritakan firman. You got income or not income, preach the word. Saudara dapat income atau tidak dapat income, tetap beritakan firman. The people going to welcome you or not welcome you, preach the word. Ada orang menyambut saudara atau tidak sambut saudara, tetap beritakan firman. You got food or you never got food, preach the word. Saudara dapat makanan atau tidak dapat makanan, tetap beritakan firman. Any Tuhan. season, preach the word. Musim masa apa saja, tetap beritakan firman Tuhan. If you believe, you see the power of God. Apabila saudara percaya, saudara akan lihat kuasa Tuhan. In early my life, Amen. Amen. Hallelujah. early my life. Dalam awal-awal kehidupan saya, So I said 15 years I go through process. saya sudah katakan tadi 15 tahun saya mengalami proses. Even one packet like a Maggi, like a Indomie, one packet. Bahkan satu paket seperti McD atau satu paket Indomie, saudara, We three of them we eat one packet. kami bagi 3 orang, kami makan satu paket Indomie, saudara. Just one day, not morning, evening, just one day, just one packet. Untuk bisa bertahan hidup satu hari, bukan pagi dan seterusnya, enggak, cuma satu hari. One roti canai for 3 of them. Satu roti canai, roti India, saudara, cuma untuk dibagi 3. If I think right now, I can think how I go through that time. Waktu kalau saya mau merenungkan sekarang, oh, bagaimana saya bisa lewat masa-masa seperti itu? Pastor Amos know this. Pastor Amos sangat tahu sekali mengenai ini. Pastor Amos know this. Pastor Amos sangat tahu mengenai hal ini. Ya, Pak Amos ya. Ya. The name of Jesus. You know everything. Dia tahu semuanya. We survive with one, packet Maggi or one roti canai. Kami bisa bertahan hidup cuma dalam satu paket Maggi, satu paket roti canai, saudara, satu hari. But still, I like to eat Indomie roti canai. Sometimes Tapi- I bought 1 dose or 2 dose from Indonesia. Tapi sampai sekarang saya masih tetap suka makan Indomie. Saya beli 1 dos Indomie dari Indonesia. I'm not forget that. Saya tidak akan lupa itu, saudara. But that's the time I have to go through. Tapi itu masa waktu yang saya harus lalui. But the moment as you overcome, Tapi pada saat saudara menang, saudara bisa taklukkan God itu. take you and put you in higher level. Oh, Tuhan bawa Amen, saudara dalam haleluya. tingkatan yang lebih tinggi. You are the light of the world. Saudara adalah terang dunia. So student, get ready. Amin. Oleh sebab itu, saudara-saudari mahasiswa God bersiaplah. going to use you tremendously. Oh, Tuhan akan pakai saudara luar biasa. Many Amen. people going to Amen. blessed. Banyak orang akan diberkati. Lord going to use you to heal people, restore people. Tuhan akan pakai saudara menyembuhkan, memulihkan orang-orang. You are going to raise Amen. up the dead Hallelujah. people. Saudara akan membangkitkan orang mati. The same time, be prepared to go to remote area. Saat yang sama saudara bersiap juga pergi ke
tempat-tempat terpencil. Believe it. Percaya saudara. I'm going to pray for you and end over. Saya akan berdoa buat saudara dan saya serahkan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lord, I surrender, each students in your right now in your Tuhan, hand. aku menyerahkan semua mahasiswa-mahasiswa ini ke dalam tangan-Mu sekarang. Lord, you are doing a wonder things in these people's life. Engkau melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan orang-orang. Lord, you have a great purpose on these students. Engkau punya tujuan yang besar buat para mahasiswa ini. Finally, Lord, they have finished their Bible school. Akhirnya mereka telah menyelesaikan akan sekolah doa apostol. Now they're going to go to enter in the field. Sekarang mereka akan masuk dalam ladang pelayanan. Lord, the field work is not like a study. Tuhan, ladang pelayanan itu tidak seperti waktu belajar. Lord, in the field work, Lord, they need your strength, they need your wisdom and knowledge. Ladang pelayanan itu mereka butuh hikmat-Mu, kekuatan-Mu, dan kekuatan-Mu, pengetahuan-Mu Tuhan. In the field, Lord, they need the gift of, the Holy Spirit to flow. Dalam ladang pelayanan mereka butuh karunia-karunia roh untuk mengalir. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus. I pray each of them right now. Aku berdoa masing-masing mereka. Let your mighty hand upon them. Biar tangan-Mu yang perkasa ada padanya. Bless them in the name of Jesus. Berkati mereka semua dalam nama Yesus. From today onward, Mulai hari ini, Holy Spirit, Roh Kudus, you take or lead them and guide them. Engkau ambil alih, pimpin, tuntun, bimbing mereka. I pray and I release the blessing upon Aku them. berdoa dan aku lepaskan berkat-berkat Tuhan. In Jesus' name I pray. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amen. Amen. Amin. Hallelujah. Bapak Ibu, untuk kelompok pertama, silakan Ibu Esther Soplantila, kemudian Ibu Esterin, kemudian Ibu Eteldreda Ellen Wijoyo. Wah, ini Ellen ya. Unikelim, Ibu Siska, dan Bapak Franz, dan Bapak Fajar ya. Silakan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I surrender these people to your hand. Tuhan, aku menyerahkan orang-orang ini ke dalam tangan-Mu. Lord, I pray for your authority and power, your mighty power take place in the name of Jesus. Aku berdoa otoritas dan kuasa-Mu, kuasa-Mu yang perkasa terjadi dalam nama Yesus. Lord, as you choose, send them for your work. Saat Engkau pilih mereka untuk pekerjaan-Mu, Tuhan. Lord, they're going to move, they're going to act, they're going to walk, they're going to go with like Abraham, carry the vision, mission, and keep on move. Tuhan, mereka akan bergerak, mereka akan berjalan, mereka akan pergi seperti Abraham membawa visi misi-Mu, Tuhan. Esther Soplantila, Buat Ibu Esther, in the name of Jesus. di dalam nama Yesus, The Lord say, my daughter, Tuhan berkata, anakku, you already finished your course, you already go through everything. engkau telah menyelesaikan sekolah ini, engkau telah melalui semuanya. But now I want to take you to enter in the new experience. Tapi aku ingin membawa engkau masuk dalam pengalaman yang baru. That where you never experience, you never learned before. Engkau belum pernah alami, belum pernah belajar ini sebelumnya. So Lord said, don't worry my daughter. Tuhan berkata, jangan khawatir anakku. Lord say, everything I take control in your life. Semuanya aku kendalikan dalam hidupmu. Just keep on watching over me. Hanya tetap pandang terus kepadaku. Then I lead you and guide you. Aku tuntun bimbing engkau. Amen. Amen. Siska and Franz, Buat Ibu Siska dan Pak Franz, in the name of Jesus. dalam nama Yesus. Lord say, I take you in the new path. Tuhan berkata, aku bawa engkau di jalan yang baru. Lord say, even though there's a many mountains in your life, Sekalipun ada banyak gunung dalam hidupmu, you can see that mountain. engkau bisa lihat gunung itu. But before, as you enter the mountain, Lord say, I level that mountain. Tapi Tuhan berkata, sebelum engkau masuk dalam gunung itu, aku ratakan gunung itu, kata Tuhan. It means, as you see the mountain, it means you don't stop. Artinya waktu engkau lihat gunung, tidak usah berhenti. Yes, you can see problems.
Ya, engkau bisa lihat masalah. You can see tough time, Engkau bisa lihat masa-masa but sulit. don't stop. Tapi jangan berhenti. As you keep on move, Saat engkau terus bergerak, Lord say, I remove that problem, I remove everything and make the smooth way in your life. Tuhan berkata, aku singkirkan masalah, aku singkirkan semuanya, membuat engkau bisa berjalan dengan baik. Believe it. Percaya. Fajar Vijaya. Buat Pak Fajar. Lord say, my son, Tuhan berkata, anakku, this is the time that you are going to see my authority and power in your life. ini saatnya engkau akan lihat otoritas dan kuasaku dalam hidupmu. Lord say, it's not going to be a limited things in your life. Tidak akan hal-hal yang bisa membatasi dalam hidupmu. Lord say that I'm going to do unlimited, that what that's never comes in your mind. Aku melakukan hal-hal yang tanpa batas, belum pernah engkau lihat alami dalam hidupmu. Yes, I do that. Aku lakukan itu, kata Tuhan. So Lord said, don't see the situations. Tuhan berkata, jangan lihat situasi keadaan. Keep on focus on me. Tetap berfokus kepadaku. The name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Lord, I surrender each of them in your hand. Tuhan, aku menyerahkan setiap masing-masing mereka ke dalam tanganmu. I pray for your authority and power upon them. Aku berdoa otoritas dan kuasa-Mu atas mereka. Because you call them and you choose them. Karena engkau yang panggil mereka, engkau yang I pilih pray mereka. and I release that anointing. Aku berdoa dan aku lepaskan pengurapan-Mu. From today onward, Mulai hari ini, Lord, Holy Spirit, you take control and bless them. Lead them. ya Tuhan, ya Roh Kudus, engkau ambil alih dan berkati mereka. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, Thank you, Bu. lanjut untuk kelompok yang kedua, Ibu Fani Sutomo, Ibu Feni Dianawati, Penska Nanuru, Bapak atau Ibu, ya, Fidrian Eni Sagitarius Payung, Flora Basaria Lumban Tobing, Elvi Laepasa, Ibu Shirley Yohana, dan Ibu Elis Jana. Silakan. Flora Basaria. Buat Ibu Flora, This is what God saying to you. ini yang Tuhan katakan kepada Ibu. Not that manner how you thinking. Bukan dengan cara sebagaimana engkau pikirkan. Lord say you cannot make a way in your way. Tuhan berkata engkau tidak bisa buat jalan dengan caramu. Lord say I going to apply my way in your life. Aku akan menerapkan jalanku dalam hidupmu. So Lord say you just follow me. That's it. Tuhan berkata hanya ikut aku saja, itu saja. Even Lord said the great things I apply in your life. Bahkan Tuhan berkata perkara-perkara besar aku akan terapkan terjadi dalam hidupmu. Fanny, Ibu Feni, in the name of Jesus. dalam nama Yesus, Lord, I pray for special anointing upon her. aku berdoa untuk pengurapan istimewa buat Lord say you're going to see the breakthrough in your prayer. Tuhan berkata engkau akan lihat terobosan dalam doamu. Whatever you prayed for, Apapun yang kau doakan, your prayer is not going to be a waste. doamu tidak sia-sia. You're going to see my power flow in your prayer, my Engkau akan daughter. lihat kuasaku mengalir dalam setiap doamu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, Fanny Sutomo, Ibu Feni Sutomo, in the name of Jesus. dalam nama Yesus, I pray for the authority and power upon her right now. aku berdoa otoritas dan kuasa Tuhan padanya sekarang. Lord say, my daughter, Tuhan berkata, anakku, Lord say from today onward that every seed that what you sow, Tuhan berkata mulai sekarang setiap benih yang engkau lihat, that seed will grow and fruitful. benih itu akan bertumbuh dan berbuah lebat. Not even one seed, fall in the remote area. Tidak ada satu benih pun akan jatuh di tempat yang terpencil. Lord say, I bring the seed, fall in a good ground, and I make it grow. Don't worry. Aku akan buat benih itu jatuh di tempat yang baik dan pastikan bertumbuh. You don't need to think how to do that. You don't need to worry. Lord say, you just follow me. I lead you and I guide you and I do everything for you.
Engkau tidak usah khawatir memikirkan bagaimana itu akan terjadi. Hanya ikuti aku saja dan aku akan lakukan semuanya, kata Tuhan. Fenska, Buat Ibu Fenska, the name of Jesus. dalam nama Yesus. Urabaka Shantarike. Lord say, I given the sword in your hand. Tuhan berkata, aku memberikan pedang di tanganmu. Let's talk about the word of God. Ini bicara mengenai firman Tuhan. Lord say, speak the word of God with authority and power. Tuhan berkata, perkatakan firman dengan otoritas dan kuasa. Lord say, as that whatever you speak with authority and power, that will take place. Apapun yang kau berkatakan dengan otoritas dan kuasa, itu akan terjadi. Don't limit my word. Jangan batasi firmanku. Lord say, my word will lead you and guide you. Tuhan berkata, firmanku yang akan bimbing tuntun engkau. My word will perform that miracles in your life. Firmanku yang akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Believe it. Percaya. Shirley, Ibu Shirley, the name of Jesus. di dalam nama Yesus. Horabakan. Lord say, my daughter. Tuhan berkata, anakku. Lord say, I take you to cross the river. Tuhan berkata, aku membawa engkau menyeberangi sungai. See, the river is not like a small river. Lord say, the river is so big. Lord say, the river like a Jordan River. I make you to cross. I give you wisdom and knowledge. Tuhan berkata, sungainya bukan sungai kecil, tapi sungai besar seperti sungai Yordan. Aku akan membuat engkau melewati itu. Aku akan berikan hikmat dan pengetahuan. So Lord say, you just say to me, yes, Lord, I'm ready to jump. Lord say, and I carry you and cross over. Nah, Tuhan berkata, engkau hanya katakan kepadaku, ya Tuhan, dan melompat. Dan Tuhan yang akan menggendong engkau, dan Tuhan akan membawa menyeberanginya. Believe it. Percaya. Hazelin Joss, Buat Ibu Eslin, in the name of Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, I pray for Hazelin Joss right now. Aku berdoa buat Ibu Eslin sekarang, Tuhan. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. I put you in a borderline. Aku menaruh engkau di garis batas. You are like a watchman for me. Engkau adalah seperti penjaga buat aku. So Lord say, just keep on alert, my children. Oleh sebab itu Tuhan berkata, tetap terus waspada anakku. Always alert, my children. Senantiasa waspada, berjaga-jaga Even though anakku. many things can come like a load in your life. Sekalipun banyak hal bisa datang seperti Lot dalam hidupmu. So you have to alert. Engkau harus waspada. But don't worry. Tapi jangan khawatir. As you have fellowship, always have fellowship with me. Lord say, I help you to remove the load from you, my children. Saat engkau senantiasa bersekutu dengan aku akan tolong engkau untuk menyingkirkan Lot dalam hidupmu. In the name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Lord, I surrender each of them right now. Aku menyerahkan setiap masing-masing mereka ke dalam I tangan-Mu. pray for the authority and power upon them right now. Aku berdoa otoritas dan kuasa-Mu Tuhan atas You mereka call sekarang. them and chosen them. Engkau yang panggil mereka dan pilih Let mereka your Tuhan. special anointing upon them in the name of Jesus. Biar pengurapan istimewa-Mu turun atas I mereka. pray and I release that power. Aku berdoa dan aku lepaskan kuasa-Mu. Amen. Amin. Amen. Thank you, Pastor. Silakan Ibu Francisca Nanlohi, Ibu Gabriela Sagita, Kolopaking, Ibu Kenny Chandra Aprila, Ibu Gregoria, Nani Jatmiko, Haislen Joyce, dan Christy Angel. The name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, I surrender each of them in right now. Aku menyerahkan masing-masing semua mereka dalam tangan-Mu Tuhan. I pray for the authority and power take place in the name of Jesus. Aku berdoa untuk otoritas dan kuasa terjadi dalam nama Yesus. Gani Chandra Aprila. Kurabaka Gani. Shantarike. I chosen you from your motherhood, my daughter. Aku telah memilih engkau sejak dari kandungan ibumu, kata Tuhan. Even though you never understand me, you never feel anything. Sekalipun engkau nggak mengerti aku, tidak pernah merasakan apapun. But Lord say, my daughter, Tuhan berkata, anakku, I have a purpose in your life.
Aku punya tujuan dalam hidupmu. Therefore, even though you're going through tough time, even though you never understand, but I chosen you like Abraham. Sekalipun engkau melewati masa-masa sulit, engkau tidak mengerti, tapi aku memilih engkau seperti Abraham. So Lord say, even anything happen, don't worry. My Tuhan berkata, protection, my guidance in your life. apapun yang terjadi tidak usah khawatir. Perlindungan, tuntunan, bimbinganku terjadi dalam hidupmu. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Gloria, Ibu Gloria. the name of Jesus. Dalam nama Keep Yesus. on run. Tetap terus berlari. Keep on run. Tetap terus berlari. Lord say, don't turn back. Jangan berbalik, kata Tuhan. Lord say, even though the many things can call you to turn back, but Lord say, keep on watching over me and keep on run. Tuhan berkata sekalipun ada banyak yang memanggil dari belakang, tetap terus mengarah kepadaku, kata Tuhan. And I strengthen you and I make you to keep on run, my daughter. Aku akan menguatkan engkau dan membuat engkau terus berlari. You don't worry. Engkau tidak usah khawatir. I do everything for you. Aku melakukan semuanya buat engkau. Believe it. Percaya In the name of Jesus. di dalam nama Yesus. Lord, I surrender each of them right now. Aku menyerahkan setiap masing-masing mereka sekarang semua. I Tuhan. pray for the authority and power of the mighty power flow upon them. Aku berdoa untuk otoritas dan kuasa-Mu yang perkasa mengalir. You call them for the special thing. Engkau memanggil mereka untuk hal yang istimewa. So I pray and you lead them and guide them. Aku berdoa Engkau tuntun bimbing mereka, Tuhan. In Jesus' name I pray. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amen. Amen. Amin. Thank you, Pastor. Thank you. Oke, silakan. Hesti Herwanti, Hilda Magdalena Haryanto, Hilda Cakra, Ike Vivian Librayanti, Ilan, dan Irene Karyadi. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lord, I surrender them your hand right now. Aku menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kurabaka Shantarike. Hilda, Ibu Hilda, in the name of Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Lord say, you not hold my hand, I hold your hand. Tuhan berkata, bukan engkau yang pegang tangan, aku yang pegang tanganmu. Even though the situation is always like make you discouraged, Sekalipun situasi keadaan membuat dirimu patah semangat. but every time you saw my miracles. Tapi setiap kali engkau lihat mujizatku. So Lord say, your life full with miracles. Jadi Tuhan berkata, hidupmu penuh dengan mujizat. So don't worry. Jangan khawatir. I set you free. Aku bebas memberikan engkau. My anointing upon you. Pengurapanku ada padamu. So speak with authority and power. Perkatakan saja dengan otoritas dan kuasa. Ike Wivin, Buat Ibu in the Ike. name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. I pray for a special mighty hand Aku upon berdua Ike. tangan yang perkasa Tuhan ada padamu. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord say, my daughter, Tuhan berkata, anakku, I'm not called for certain things. aku tidak memanggil untuk hal tertentu. Not only the certain gift will flow on you. Bukan hanya karunia tertentu yang akan mengalir bagimu. Lord say, I use you according that season. Tuhan berkata, aku pakai engkau sesuai musim masa. So my gift flow according the needs. Jadi karuniaku mengalir sesuai dengan kebutuhan. Therefore, I chosen you. That's the manner I use you. Oleh sebab itu aku pilih engkau. Begitu caranya aku memakai So engkau. you don't worry. Jadi engkau tidak usah khawatir. I do everything for you. Aku melakukan semuanya buat engkau. Irin Karyadi, Buat Ibu Irene Karyadi. the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Right now, Sekarang. Purabaka Shantareke. The battle belongs to the Lord. It's not belongs to you. Pertempuran itu miliknya Tuhan. Bukan milik engkau. It belongs to the Lord. Miliknya Tuhan. But God said, God want you to stand firm in the path. Tapi Tuhan berkata dia ingin engkau untuk berdiri teguh di jalannya. Wearing the armor of God. Dengan memakai perlengkapan senjata Allah. And you stand. Dan engkau berdiri teguh. And I fight for you. Aku yang akan berperang ganti In the name engkau. of Jesus. Di dalam nama Yesus.
Believe you are more than conqueror. Percaya engkau lebih dari pemenang. You are more than conqueror. Engkau lebih dari pemenang. Ilan, Buat Ibu Ilan, in the name of Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Hurabak. Lord say, my daughter, your journey is not only for certain miles or kilometer. Tuhan berkata perjalananmu bukan hanya untuk kilometer tertentu. Lord say, how you understand me, how come closer to me, that much level I take you and keep on move. Tuhan berkata bagaimana engkau memahami aku, bagaimana engkau dekat dengan aku, pada tingkat yang seperti itu akan bawa engkau terus. Lord say, my work is not limited in your life. Tuhan berkata pekerjaanku tidak bisa dibatasi dalam hidupmu. Your strength is not only for certain kilometer. Kekuatanmu tidak hanya untuk kilometer tertentu. Lord say, I strengthen you and I give my strength on you to keep on until finish the race. Tuhan berkata, aku menguatkan engkau. Aku berikan kekuatanku sampai engkau berjalan terus menyelesaikan garis finish. So don't worry. Oleh sebab itu, jangan khawatir. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jenny Yanti. Ibu Jenianti. The name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hurabaka Shantari. Hurabaka Shantari Kababarari Kababarari. Lord say, my daughter, I take you and put you in a higher mountains. Tuhan berkata, anakku, aku bawa engkau dan menaruh engkau di gunung yang tinggi. The city in a higher mountains that's never hide. Kota yang ada di gunung yang tinggi tidak tersembunyi. That's the manner I do that. Begitu caranya aku melakukannya. So I put you in a higher mountain. Jadi aku taruh engkau di atas gunung yang tinggi. So don't worry. Oleh sebab itu jangan khawatir. The name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Hesti. Ibu Hesti. The name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hurrah. I'm seeing like your both shoulder, like you are carrying that heavy things. Saya melihat bahwa kedua-dua pundakmu itu seperti membawa beban yang berat. Even that heavy, but still you can run. Still you can finish your. You keep on run. Sekalipun bebannya begitu berat, engkau masih tetap terus berlari dan bisa menyelesaikan garis finish. But even though there is a many tough time, but you never stop your race. Sekalipun banyak masa waktu yang sulit, engkau tidak pernah berhenti dalam pertandingan. Yes, I'm seeing that good heart. Saya melihat isi hati yang baik. I'm seeing that willingness. Saya melihat kerelaan. I'm seeing your sacrifications. Saya melihat pengorbananmu. Because of that, Karena itu semua, Lord say, my daughter, Tuhan berkata, my anakku, presence go before you hadiratku menyertai engkau. and make everything level for you. Dan menjadikan segala sesuatu setara buat engkau. Every time as you call me, Lord say, that's the time, that's the second that you can see the miracles. Setiap kali engkau berseru kepadaku, itulah waktunya. Itulah saatnya engkau lihat mujizat. Believe it. Percaya The name of Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Lord, I surrender each of them in your hand right now. Tuhan, aku menyerahkan setiap masing-masing mereka ke dalam tangan-Mu. I pray for your special anointing upon them. Aku berdoa pengurapan-Mu yang istimewa atas Holy mereka. Spirit, from today onward, Lord, that you are going to use them for the tremendous things. Ya Roh Kudus, mulai saat ini engkau akan pakai mereka untuk pekerjaan yang mengagumkan luar biasa. Jesus, as you send the disciple 2 by 2 to the village, Tuhan Yesus, pada saat engkau kirim murid-murid dua-dua ke desa-desa. that's the manner as you chosen them to send to your place. Begitu caranya Tuhan, engkau akan pakai mereka untuk dikirimkan ke tempat-tempatnya. Let them perform that miracles. Let every step, every ministry, meaningful and fruitful. Biar mereka melakukan semua mujizat itu, biar setiap pelayanan berbuah lebat dan In the berarti. name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, I pray, yet I release the authority and power. aku berdoa dan aku lepaskan otoritas dan kuasa. Amen. Amen. Amin. Okay. Irina Herlina, Isa Kristiana, Jalin Yosef, Jamriati Managapi,
Jan Febri Sinaga. Ini tadi sudah. Oke. Silakan Pastor Daniel Rats. Oh, sudah ya? Only ya. This group Dan- only 2. Oke. Jalinia. The name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Colossians chapter 3 verse 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Yeah, can read that? Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amen. Hallelujah. Amin. This the word the Lord given to you right now. Inilah firman yang Tuhan berikan kepada saudara sekarang. So God saying, you call not to pleasing people, you call to pleasing me. Jadi Tuhan berkata engkau dipanggil bukan untuk menyenangkan orang-orang manusia, tetapi Tuhan berkata engkau dipanggil untuk menyenangkan aku, kata Tuhan. Even though the people accept you or not accept you, Lord say, I accept you. Sekalipun orang-orang terima engkau atau tidak terima engkau, aku tetap terima engkau, kata Even Tuhan. though the people with you are not with you, but Lord say, I with you. Sekalipun orang-orang menyertai engkau, tidak menyertai engkau, Tuhan berkata, aku Even menyertai engkau. every area, Dalam setiap aspek even your hidupmu, working area, whatever you do, Lord say, you're going to see my glories in your life. apapun pekerjaanmu atau apapun aspeknya, engkau akan lihat kemuliaanku menyertai engkau. Believe it. Percaya The name of Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Lagi siapa nih? Febri Sinaga ya. The name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Lord, I surrender this brother to your hand right now. Aku menyerahkan Pak Febri ke dalam tanganmu Tuhan sekarang. I pray for your authority and power in the name of Jesus. Aku berdoa otoritas dan kuasamu terjadi Tuhan. Go to jungle, cut the tree and build my temple. Engkau pergi ke hutan, kemudian engkau tebang pohon dan bangunlah baitku. This is what God saying. Ini yang Tuhan katakan. Lord say, yes, as your hard work, your work is going to be fruitful, is going to be a blessing for the people. Tuhan berkata setiap kerja kerasmu itu akan menjadi berkat buat orang lain, berbuah lebat. Lord say, as you work for me, and Lord say, I supply all your needs. Tuhan berkata saat engkau kerja buat aku akan cukupkan semua kebutuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lord, I surrender each of them in your hand. Aku menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. I pray for the authority and power. Let your special anointing upon them. Aku berdoa otoritas dan kuasa, pengurapan-Mu yang istimewa turun atas mereka. A release that blessing upon them. Aku lepaskan berkat-berkat-Mu Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Oke, lanjut. Jimmy Ana Awang, Johan Pardede, Joyce Veronica Badilo, Johnny Lim, Joshua Octavianus Rico Patra Karukul, Julia Suwirjono, dan Maria Lia. Okay? Ya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lord, I surrender them in your hand right now. Aku menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu sekarang In the Tuhan. name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Veronica Badilo. Ibu In Veronica. the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, I surrender her in your hand. Tuhan, aku menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Lord, say, I renew your strength. Tuhan berkata, aku memperbaharui So kekuatan-Mu. Lord say, don't worry, my daughter. Always I renew your strength.
Tuhan berkata, jangan khawatir anakku, aku senantiasa membaharui kekuatanmu. So Lord say that moment when I renew your strength, Lord say you always you receive the fresh and as you keep on move. Tuhan berkata, saat aku membaharui kekuatanmu, engkau senantiasa menerima dengan segar dan engkau tetap terus bergerak. So don't worry. Oleh sebab itu jangan khawatir. Let me do everything for you. Biar aku melakukan semuanya buat engkau, kata You Tuhan. just wait in my presence. Engkau hanya nantikan aku dalam hadirat. The name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Maria Lia. The Ya, name Ibu of Maria Jesus. Lia. Lord, I surrender her in your hand. Aku menyerahkan ibu ke dalam tanganmu Tuhan. Kurabakal, the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Lord, say my daughter. Tuhan berkata, anakku, Lord, say look at the Israel people. lihatlah orang Israel, kata Tuhan. Lord, say every time as they look at me, Lord, say they have they have a favor. Tuhan berkata, setiap kali mereka melihat aku, mereka mendapatkan perkenanan, pertolongan. So the favor always, bring them a breakthrough and a success. Jadi perkenanan itu senantiasa membuat terjadi terobosan dan keberhasilan. The same favor on you, my daughter, Perkenanan yang sama terjadi atas engkau, anakku, that set you free. yang akan membebas mereka kan engkau. My favor will strengthen you. Perkenananku menguatkan engkau. My favor will make you, overcome everything. Perkenanku membuat engkau mengatasi segalanya, menang atas segala sesuatu. My favor always renew the new strength. Perkenananku senantiasa memperbaharui kekuatan, Reveal the new revelations. menyingkapkan pewahyuan yang baru, And you will meet with authority and power. dan engkau akan disertai dengan otoritas dan kuasa. Believe it. Percaya, Johnny Lim, Pak Johnny Lim, in the name of Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus, I surrender him in right now. aku menyerahkan Pak Johnny ke dalam tangan-Mu Tuhan. I pray for the authority and power. Aku berdoa untuk otoritas dan kuasa, The name of Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Lord, say my son, Tuhan berkata, anakku, that ministry that I called you, pelayanan di mana aku panggil engkau, Lord, say you set free that bondage people. engkau akan membebas merdekakan orang-orang yang terbelenggu, yang terkungkung. Even in your ministry, Lord, say the people is look like about to commit suicide. Lord, say I use you to set them free. Tuhan berkata, bahkan dalam pelayananmu ada orang-orang seperti mau bunuh diri. Aku utus engkau dalam pelayanan yang seperti itu. The people who they no hope, Lord, say you set them free. Orang-orang yang tidak ada harapan, engkau bebas merdekakan mereka. So don't worry, my son. Oleh sebab itu jangan khawatir, anakku. Keep on run. Tetap terus berlari. Keep on run. Tetap terus berlari. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Right now, Sekarang, I pray for the authority and power in the name of Jesus. aku berdoa untuk otoritas dan kuasa dalam nama Yesus. I pray for the special anointing upon them. Aku berdoa pengurapan istimewa turun atas mereka. That each of them receive the great things. Masing-masing mereka menerima pengurapan ini. You chosen them. Engkau yang pilih mereka, Tuhan. Lead them and guide them. Tuntun, bimbing mereka, Tuhan. In Jesus' name I pray. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amen. Amen. Amin.